Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman. Ini akhirnya saya buat video lagi ya. Udah lama banget ya nggak buat video. Karena baru-baru ini saya dan keluarga lagi dapat musibah. Orang tua saya berpulang, ayah saya telah kembali. ya apa ya, masih terbayang aja lah gitu kenangannya. Jadi kemarin juga masih agak sedikit ribet, jadi saya nggak buat video dulu. Orang tua saya berpulangnya karena emang udah usia juga, ya sedih sih emang gitu loh, karena emang di keluarga saya baru pertama kali ini gitu loh ada yang berpulang. Jadi kayaknya agak sedikit pukulan juga lah gitu loh bagi kami semua. Ya tapi ya mau bagaimana lagi lah, emang sudah jalannya. Jadi saya minta waktunya sedikit aja ya teman-teman untuk mendoakan ayah saya. Semoga ayah saya dilapangkan kuburnya. Semoga ayah saya wafat dalam keadaan husnul khotimah, khususan ila roh Haji Syahril Jam bin Muhammad Jam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman sekalian sudah mendoakan ayah saya. Rasanya berat sih emang ya, kehilangan orang yang kita sayang, orang tua kita, keluarga kita, itu emang rasanya sangat berat banget deh itu. Jadi emang ya susah saya untuk mengucapkannya, agak bingung saya untuk mengutarakan perasaan saya. Oke lah teman-teman, itu sekilas info mengenai saya berapa minggu ini nggak buat video. Saya mohon maaf juga, ada beberapa juga teman-teman yang komen, Mas kapan buat video barunya, Mas kok nggak buat video lagi, Mas kemana aja, apa kabarnya. Tuh saya mohon maaf banget lah ya. Saya mohon teman-teman bisa untuk mengerti keadaan saya. Oke deh teman-teman, sekarang kita memasukin temanya. Ini adalah yang namanya candu teman-teman. Ini candu ini bukan candu nama jenis narkoba ya, karena ada beberapa daerah itu nama candu itu disebut dengan kiasan nama narkoba atau drugs gitu ya. Ini bukan kesana obrolannya, tapi candu ini yang ingin saya bicarakan ini adalah ketagihan ataupun kecanduan. Nah, kenapa saya ngebahas soal ini? Jadi bulan lalu saya ada memberikan anak saya itu game PS, PlayStation gitu, konsol game gitu. Karena saya berpikiran nih anak saya mau sekolah, tapi sekolahnya nggak bisa tatap muka kan, jadi di rumah saya khawatir dia bosen, saya khawatir dia jenuh di rumah, jadi saya berikanlah dia PS gitu loh. Ya selain itu juga saya juga berharapnya anak saya ini nggak main handphone terus kan, jadi aktivitas di rumah tuh juga bisa menyenangkan bagi dia, dan juga dia juga bisa ada menghabiskan waktu luangnya, menghabiskan waktu kosongnya itu dengan cara bermain, dengan cara yang dia sukai lah gitu ya istilahnya. Nah akhirnya saya ngambil keputusan untuk memberikan dia konsol game PlayStation itu. Lucunya malah jadi norak, yang malah jadi katrok tuh saya sendiri gitu loh, bukan anak saya. Yang jadinya yang main PS tuh kerjanya saya, terus jadi main PS gitu loh. Yang tadi tujuannya untuk anak saya main game, kok malah jadi saya yang main game tuh sama anak saya, jadi keasikan. Akhirnya saya nemuin suatu kejadian, satu keadaan di mana saya kok merasa kecanduan sama PS tersebut, sama game tersebut gitu ya. Saya ngerasa kayak deja vu gitu. Ini kayaknya aku dulu pernah ngalamin deh hal begini gini. Kok aku jadi sekarang kok malas-malasan di kamar terus ya? Kok aku sekarang jadinya nggak produktif ya? Terlena dengan kenikmatan ini ya gitu istilahnya. Nah aku pernah nih ngalamin seperti ini nih. Ini kapan ya? Oh akhirnya saya flashback, akhirnya saya ingat kembali. Oh iya nih, dulu pada saat saya lagi parah-parahnya, lagi sering kambuh-kambuhnya, lagi sering kumat-kumatnya itu, saya jadi merasa kecanduan dengan keadaan seperti itu. Nah inilah yang mau saya bahas teman-teman. Jadi teman-teman saya harap pembahasan ini bisa untuk membuat kalian tuh juga sadar gitu ya, bahwa nanti jangan-jangan kalian pun di luar sana tanpa kalian sadarin kalian juga seperti saya gitu loh.
Nah, kecanduan yang mau saya bahas di sini ada 2 kategorinya. Ada kecanduan yang baik, ada kecanduan yang buruk. Kecanduan baik itu apa sih? Kecanduan yang baik itu seperti halnya kayak orang menyenangi sholat, menyenangi ibadah gitu. Itu tanpa kita sadarin, tanpa kita sengaja gitu ya, kita rutin melaksanakan sholat tersebut, kita akan timbul suatu kenikmatan, suatu kecanduan, suatu ketagihan, manakala kosannya kita tidak melakukannya, kita kayak ada yang kurang gitu loh, kok kayaknya ada yang kurang pas ya, kok kayaknya ada yang nggak afdol gitu ya tanpa sholat gitu ya. Nah, akhirnya kita selalu terpanggil, selalu melakukan aktivitas itu gitu ya. Nah, itu yang positif. Kemudian juga ada orang yang ketagihan atau kecanduan seperti berolahraga. Sehari nggak olahraga tuh kayaknya badan sakit semua. Sehari kayak nggak jogging, nggak main sepeda atau apa, kok kayaknya badan jadi lemes gitu ya. Karena dia udah sering aktivitas, karena dia udah sering bergerak, manakala pada saat dia sudah di rumah males-malesan, lele gitu, dia pasti nggak akan nyaman, dia pasti nggak akan enak gitu. Wah, ini nggak aku banget lah istilahnya gitu ya. Nah, itu masih banyak banget itu teman-teman candu yang baik lah gitu ya istilahnya ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah, yang mau saya garis bawakan adalah candu yang negatif. Ada loh teman-teman sih candu yang negatif. Nah, ini yang sebagian besar kita tuh nggak sadar. Mungkin sebagian besar kita mengalami tapi kita nggak ngeh gitu loh. Kok aku udah begini ya? Kok aku udah kayak aneh ya? Kok aku kayaknya udah bukan diri aku seperti dulu ya? Nah, ini harus teman-teman sadari akan hal itu. Ada teman-teman, candu negatif itu ada. Contoh kalau semuanya kita orang tato. Tuh, bayangin suatu perilaku menato badan itu sakit. Bukannya enak, nggak ada tato tuh yang enak tuh nggak ada. Pasti sakit. Nah, lucunya perilaku itu sudah sakit, sudah menyakitkan badan, tapi kenapa selalu berulang? Selalu ini kita lakukan lah gitu istilahnya. Udah buat di tangan, nanti buat di lengan, nanti sudah buat di lengan, nanti buat di dada, sudah buat nanti buat di punggung. Akhirnya kita selalu kayak merasa ingin menato terus gitu. Akhirnya kita kayak selalu merasa menikmati rasa sakit itu gitu loh. Kalau nggak sakit tuh kayaknya nggak enak nih badan nih. Nah, itu satu contoh kecanduan negatif. Kemudian kayak contoh lagi yang lain, kecanduan pedas. Ada orang yang kalau nggak makan, nggak ada sambal, nggak pedas, itu nggak nikmat. Ya kan, kita makan bakso begitu, sampai 10 sendok lah, atau mungkin kita makan mie level 10 atau apa segala macam gitu ya. Itu udah pedas minta ampun, sampai udah nggak ada lagi rasa apapun di mie-nya itu. Yang ada cuma hanya rasa cabai doang. Tapi anehnya, lucunya, kita kecanduan kayak nggak mau berhenti gitu loh. Makan terus. Sensasi terbakar tuh kayaknya jadi nikmat gitu ya istilahnya ya. Nah, itu udah aneh kan? Itu udah nggak normal lah gitu ya. Tapi itu ada terjadi. Nah, begitu juga dengan kejadian seperti saya kemarin main game. Akhirnya setiap hari saya main game terus, setiap hari saya keasikan main game terus. Akhirnya saya nggak produktif, akhirnya saya nggak buat video. Pas lagi 2 minggu kemudian ayah saya berpulang, akhirnya saya juga makin males. Nah, kalau itu nggak kita rubah, kita akan keterusan teman-teman. Kalau itu nggak kita sadarin, kita akan bablas. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada teman-teman sekalian, ada nggak di antara kalian di luar sana yang sudah kecanduan dengan sakit lambung ini, sakit anxiety ini? Saya jamin 100% tanpa kalian sadarin, kalian sudah kecanduan. Saya ambil contoh. Teman-teman pernah nggak ngalamin suatu keadaan, kalau sehari 2 hari itu nggak sedih, kayaknya ada yang kurang? Ayo, ngaku jujur deh. Kalau ada komen di bawah ya. Bener nggak? Tanpa kalian sadarin, itu kalian cari-cari teman-teman. Padahal mungkin seminggu kan udah enak nih, lambung udah nggak ada sensasi, perut udah nggak ada kembung, badan juga udah enakan. Tapi saya berani jamin, minggu depannya kalian pasti akan keseret lagi nih. Tiba-tiba tuh mulai tuh, tanpa kalian sadar tuh kalian mikir nggak lagi, mikirin banyak angan-angan lagi. Akhirnya timbul lagi sensasi, kok jadi nggak enak ya, kok jadi begini ya, iya nggak? Nah, tanpa kalian sadar teman-teman, itu kan udah kecanduan hal negatif, kecanduan dengan sakit ini. Itu kalian harus sadar teman-teman. Karena kalau kalian nggak sadar, kalian akan bablas. Kalian akan jadi keterusan seperti itu terus. Kalian merasa kalian terpuruk, kalian selalu merasa kalian nggak berguna di dunia ini. Nah, ini akan jadi bumerang. Ini yang banyak banget dialami oleh orang-orang yang kesembuhannya sudah 50-70% lah gitu. Dia udah mulai sembuh, akhirnya balik lagi. Nah, ini yang kalian harus ingat-ingat, ini harus kalian pahami bahwa kalau udah sembuh,
Kalau udah sudah enakan ya udah, nggak usah lagi mikir penyakit ini gitu loh, nggak usah lagi kebawa-bawa lagi gitu loh. Mama kayak kalian masuk di forum anxiety gitu ya, kalau kalian sudah enakan, kalau kalian sudah sembuh, ya udah itu forum nggak usah dibaca lagi. Itu forum orang-orang yang ngeluh-ngeluh tuh nggak usah dilihat lagi, udah biarin aja, jalani hidup kalian normal seperti sedia kala, nikmati hidup kalian, perbanyak bergaul, buat kepala ini masukin informasi-informasi yang positif, udah gitu aja. Nah, ini yang harus kalian pahami teman-teman. Jadi mulai sekarang, kalau kalian sudah agak enakan, kalau kalian sudah mulai sudah mulai fit gitu ya, sudah mulai bisa melupakan kambuh-kambuhnya itu, kalian sudah mulai bisa melupakan trauma sensasi itu, ya sudah, kalian nggak usah lagi masuk ke forum, kalian nggak usah lagi mempelajari tentang dunia psikologis, udah nggak perlu. Jadi udah, kalian cukup hanya hari-hari kalian tuh cukup hanya memberikan motivasi aja, udah cukup. Jadi kalian tuh tiap hari semangat, tiap hari bahagia, tiap hari penuh dengan keceriaan. Pasti nanti lama-lama kalian akan sembuh. Ya, teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah lagi untuk terlalu kebawa keadaan, terlalu kebawa pikiran. Setiap hari browsingnya ini terus, setiap hari lihat handphone, mikir nyari-nyari datanya tentang penyakit. Oh, di otak kita ini namanya begini. Oh, ada kortek. Oh, ada namanya penyakit kejiwaan tuh, ada namanya ini. Oh, jangan-jangan aku sudah di level ini nih. Ngapain, teman-teman? Kalian nggak usah mempelajari sedalam itu, kecuali kalau kalian menjadi mentor ya, silakan. Kalau kalian ingin ada terpanggil jiwa kalian untuk membantu sama-sama penderita ini, ya silahkan kalian mempelajari itu, silahkan kalian dalami itu. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin sembuh, udah stop, cut, nggak usah lagi terlalu dalam gitu loh kalian masuki tentang penyakit ini gitu loh. Yang penting kalian sudah bisa untuk melupakan, yang penting tubuh kalian sudah fit, yang penting pencernaan kalian sudah kembali normal lagi, ya sudah. Jalani hidup kalian secara normal, berbahagialah, bersukacitalah, nikmatilah dunia ini yang sudah Allah siapkan buat kita. Oke, gitu ya teman-teman video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga video ini bisa untuk menyadarkan kalian semua. Dan kalaupun ada ingin ditanyakan lagi, silahkan klik di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya balas satu persatu. Ataupun juga ingin bertanya masalah pribadi, silahkan di sini ya, saya tampilkan di sini email saya yang aktif. Silahkan deh kalian mau curhat, kayak kalian mau nanya tentang yang sensitif kayak, ya silahkan deh, nanti insya Allah akan saya balas. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan juga di subscribe channel saya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu berbahagia. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya Frediansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.